Persiapan pengambilan sumpah. Rohaniwan mengambil tempat. Pengambilan sumpah oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum. Didahului kata pendahuluan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Menurut agama apa? Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya untuk anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku periode 2024-2029. Selanjutnya untuk anggota KPU Kabupaten Kota, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota periode 2024-2029. Selanjutnya diikuti bersama-sama. Dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan kembali ke tempat.
Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji. Perwakilan pejabat yang dilantik mengambil tempat. Ketua Komisi Pemilihan Umum mengambil tempat. Penandatanganan berita acara. Penyerahan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Ketua Komisi Pemilihan Umum kembali ke tempat. Perwakilan pejabat yang dilantik kembali ke tempat. Pembacaan fakta integritas. Pembaca fakta integritas mengambil tempat. Pataka mengambil tempat. Fakta integritas. Pada hari ini, Minggu, tanggal 24 bulan Maret tahun 2024, bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum, kami, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, secara profesional, efektif, efisien, transparan, serta bekerja dengan sepenuh waktu dan bertanggung jawab sampai berakhirnya mandat jabatan. 2. Memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam undang-undang. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilihan umum serta para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Membuka partisipasi dan akses publik atas perumusan kebijakan, proses penyelenggaraan pemilihan umum, dan berbagai data serta informasi sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Menolak pemberian, permintaan,
dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan, yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilihan umum, yang jujur dan adil bagi peserta pemilihan umum, calon, serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 6. Mencegah terjadinya pelanggaran setiap tahapan pemilihan umum, menegakkan kode etik, dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 7. Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 8. Mengambil kebijakan-kebijakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota secara kolektif kolegial dalam rapat pleno. Apabila kami melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembaca fakta integritas kembali ke tempat. Pataka kembali ke tempat. Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU yang hadir di sini, Mas Idam Holik, Mas Agus Melas, Mas Parsada Harahap, Mbak Betty Epsilon Idrus. Yang saya hormati pimpinan kesekjenan KPU, para ketua KPU Provinsi dan para sekretaris KPU Provinsi. Saudara sekalian, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten Kota yang baru saja dilantik atau mengambil sumpah jabatan untuk periode 2024-2029. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri dan menyaksikan dan juga melaksanakan pelantikan anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten Kota periode 2024-2029 dalam kondisi sehat walafiat. Saudara sekalian, para anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota yang baru saja dilantik, kami perlu mengingatkan beberapa hal penting sebagai pegangan pedoman bagi saudara sekalian dalam menjalankan atau melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota KPU. Yang pertama, kami minta saudara sekalian untuk bekerja dengan berdasar kepada peraturan perundang-undangan, baik itu yang paling utama adalah Undang-Undang Pemilu, kemudian undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, peraturan KPU, peraturan Bawaslu, peraturan DKPP, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Kalau kita bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka kita akan kokoh dalam berpendirian dan dalam melaksanakan tugas-tugas. Tidak mudah goyah, tidak mudah terombang-ambing, dan tidak mudah juga mudah tergoda dan kemudian takut karena tekanan-tekanan. Karena pegangan kita adalah peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
dan saya minta selalu melakukan refreshing, membaca ulang di antara para anggota KPU, dan kalau ada hal yang kurang dipahami atau belum bisa dipahami jangan segan-segan untuk berkonsultasi, bertanya kepada sesama rekan kerjanya atau berkonsultasi kepada KPU satu tingkat di atasnya, KPU provinsi dan juga kepada KPU pusat, supaya apa yang kita kerjakan ini cara pandangnya sama terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, saudara sekalian, bahwa organisasi kelembagaan kita ini adalah bersifat nasional dan hierarkis. Saudara sudah mengikuti bahwa seleksi sampai kemudian pengambilan keputusan dilakukan oleh KPU pusat, karena KPU provinsi, KPU kabupaten kota adalah bagian dari KPU pusat. Oleh karena itu, gerak langkah, tindakan, keputusan apapun yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan pemilu maupun dalam menyelenggarakan pilkada itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan oleh KPU pusat. Sekali lagi ya, yang dikerjakan adalah sesuai dengan yang ditentukan oleh KPU pusat, termasuk dalam pilkada. Walaupun penyelenggara pilkada 2024 nanti adalah KPU provinsi untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian KPU kabupaten kota untuk penyelenggaraan pemilihan bupati wali kota, namun demikian penanggung jawab akhir dari kegiatan pilkada adalah KPU pusat. Oleh karena itu, saudara sekalian, dalam menyelenggarakan pilkada apapun situasinya harus selalu sepengetahuan KPU pusat. Demikian juga dalam mengantisipasi potensi-potensi yang mungkin muncul sebagai problem dalam penyelenggaraan pilkada, karena pertanggungjawaban akhir adalah ada pada KPU pusat. Yang ketiga, saudara sekalian, di dalam lembaga KPU ini ada dua unsur utama. Yang pertama anggota KPU, yang kedua adalah sekretariat KPU. Oleh karena itu dua unsur ini harus selalu solid, kompak sebagai sebuah organisasi. Memang betul ada pembagian-pembagian tugas antara anggota KPU dengan sekretariat, namun demikian dua-duanya harus kompak sesuai dengan ketentuan tata kerja kelembagaan KPU. Harus transparan dan harus akuntabel di antara para anggota KPU dengan sekretariat KPU di tingkatannya masing-masing. Yang keempat, saudara sekalian, bahwa di dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggaraan pilkada, kita ini sebagai lembaga layanan, terutama melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Kemudian yang kedua adalah melayani peserta pemilu, termasuk nantinya peserta pilkada. Nah, oleh karena itu kami berharap saudara sekalian sepulang dari pelantikan nanti segera melakukan koordinasi silaturahim dengan stakeholder yang ada, dengan kepala daerah, dengan DPRD, dengan pimpinan-pimpinan partai politik, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan kepolisian, pimpinan TNI, kejaksaan, pengadilan, dan juga teman-teman media yang ada di daerahnya masing-masing. Karena dengan begitu maka kita bisa bekerja dengan dukungan, dengan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai macam pihak. Karena nggak mungkin KPU bisa bekerja sendirian tanpa dukungan dari berbagai macam pihak atau stakeholder kepemiluan. Terus sekalian, yang berikutnya kami berharap saudara-saudara segera menyesuaikan ritme kerja dengan ritme kerja yang ada di KPU. Kalau kita perhatikan di antara saudara sekalian, sebagian besar yang terpilih adalah yang kemarin sudah menjadi anggota KPU dan kemudian masuk periode kedua. Tapi juga sebagian yang lain adalah belum pernah menjadi anggota KPU. Oleh karena itu segera menyesuaikan ritme kerja KPU. Saya perlu mengingatkan kembali, terhitung sejak dimulainya tahapan pemilu yaitu 14 Juni 2022, itu yang namanya hari adalah hari kalender, ya, bukan hari kerja. Jadi hitungannya sehari itu 24 jam. Oleh karena itu saya berharap menyesuaikan dengan ritme kerja itu termasuk ritme untuk menjaga pola hidup juga menjaga kesehatan kita. Terus kalian, yang saya maksud menyesuaikan ritme itu misalkan ya, setelah pelantikan ini nanti malam dilakukan rapat koordinasi untuk persiapan perselisihan hasil pemilu. Karena tahapan pemilu 2024 ini belum selesai, yang sudah kemarin adalah penetapan hasil pemilu dalam arti penetapan perolehan suara. Dan ini masih disengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti malam sekitar jam 20.30 baik taraweh
ketua dan anggota divisi hukum itu kita kumpulkan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Walaupun tidak semua daerah kena sengketa, dan kita bisa sama-sama buka laman atau websitenya Mahkamah Konstitusi, daerah mana saja yang menjadi lokus atau tempat persengketaan, namun demikian kita penting untuk mempersiapkan segala sesuatunya, karena misalkan ya untuk pemilu presiden ini daerah pemilihannya kan seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah kerja saudara-saudara bertugas nantinya. Yang tidak kalah pentingnya juga kita ini sesungguhnya sudah memasuki tahapan pilkada. Nanti sebentar lagi akan ada kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk pilkada di daerahnya masing-masing, baik itu untuk keperluan pilkada bupati wali kota maupun pilkada gubernur di provinsi masing-masing. Oleh karena itu sekali lagi harus disiapkan mental, disiapkan kesehatan, jasmani maupun rohani dan ritme kerja, karena pekerjaan kepemiluan dan pilkada ini belum selesai. Yang terakhir sekalian, sebagai umat manusia, hamba dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya kira penting kita senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memohon, karena kita menyadari bahwa kita punya keterbatasan dalam kehidupan ini. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, saudara sekalian. Nanti pada saat salaman, pemberian ucapan selamat, mohon nanti sebutkan nama dan dari daerah mana, ya, misalkan kabupaten mana, provinsi mana, kota mana, supaya kemudian pimpinan atau siapapun yang salaman bisa mengenali satu persatu. Demikian kiranya hal-hal yang dapat kami sampaikan dan perlu untuk dipedomani dan dilaksanakan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan juga diberikan keselamatan dalam penyelenggaraan pemilu, dan apa yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di bawah belayan sinar kasih-Mu kami hadapkan wajah dan hati menunduk khusyuk mengagungkan asma-Mu. Kami tadahkan kedua telapak tangan larut dalam doa, semoga rahmat-Mu, bimbingan-Mu dan naungan-Mu senantiasa Engkau curahkan pada kami yang hadir dalam acara ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, anugerahkan kepada kami semua kesejukan hati dan kejernihan pikiran, keteguhan dan kemantapan iman, agar mampu melaksanakan tugas dan pengabdian. Allahumma ya Allah ya wasi'al maghfirah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami menyadari betapa kecil karya dan pengabdian kami di hadapan kekuasaan dan kebesaran-Mu. Karena itu ya Allah, perkenan dan ridho-Mu senantiasa kami harapkan. Maafkanlah segala kesalahan dan khilaf kami. Engkaulah ya Allah tumpuan dan harapan kami. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum serta Bapak Ibu undangan lainnya. Pada Bapak Ibu pejabat yang telah dilantik, 4 langkah ke depan.